Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang dan menjaga kesehatan kita semua. Tidak lupa Bapak berpesan untuk diri Bapak sendiri dan juga untuk kalian, mari selalu jaga kesehatan baik yang masih di rumah maupun yang sudah di pondok. Kita berharap agar kondisi pandemik ini segera berakhir, agar kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara normal dan tidak selalu dihinggapi rasa was-was ya. Nah, karena kita masih dalam kondisi seperti ini, semoga kalian juga tidak bosan, karena guru-guru juga tidak bosan. Sebenarnya kalau ditanya enak mana mengajar di hadapan kalian berhadapan-hadapan langsung tatap muka dengan seperti ini, jawaban kita juga tentu ingin lebih senang kalau langsung berinteraksi dengan kalian, sehingga kalau ada hal-hal yang kurang jelas perlu ditanyakan, itu kita bisa saling berinteraksi. Namun inilah mungkin yang maksimal bisa kita lakukan dalam kondisi pandemik ini. Baik, kita mulai untuk mempelajari hadis yang kelima. Al-hadithul khamisu utawi iki iku hadza tegese utawi iki iku al-haditsu hadis al-khamisu kang kaping 5. An ummil mukminina Ummi Abdillahi Aisyata, kacrita saking Ummul Mukminin Ummi Abdillahi kang dadi ibuke Abdullah, Aisyata rupane Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ngendika sapa Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ngendikan, Rasulullah dawuh. Memang kita bedakan, bagaimanapun derajat Rasulullah itu tetap lebih tinggi daripada siapapun ya. Kalau yang lebih tinggi dalam bahasa kromo Inggil itu dawuh, di bawahnya itu ngendika, di bawahnya lagi ngucap atau ngomong ya. Man utawi sapane wong, barang siapa iku ahdasa ngomong-ngomong, cerita-cerita sapa man fi amrina ing dalem perkara kita, hadza kang iki, ma ing barang, laisa kang ora ana apa ma, ora ana iku minhu saking amrina, fahuwa mongko utawi ma iku raddun, tertolak. Barang siapa yang menceritakan tentang persoalan-persoalan kita, jadi berbagai persoalan, kemudian menyandarkan bahwa ini adalah ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau ketetapan Rasulullah, padahal sebenarnya tidak, maka apa yang diucapkan itu adalah tertolak.
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li muslimin kedua Imam Muslim, man utawi sapane wong iku amila ngamal sapa man amalan ing amal laisa kang ora ana alaihi ing atase ma apa amruna perkara kita fahuwa mongko utawi man amila amalan laisa alaihi ya fahuwa mongko utawi amal iku raddun tertolak. Barang siapa yang melakukan satu kegiatan yang itu tidak pernah kita ajarkan atau kami ajarkan atau saya ajarkan, maka apa yang amal itu tertolak. Ya ini hadis-hadis yang kan banyak hadis-hadis itu yang disandarkan kepada Rasulullah, itu kemudian hadis itu ternyata hadis dhaif atau bahkan ada hadis yang maudhu misalnya, atau bahkan ada amal-amal yang disandarkan seolah-olah itu adalah sunnah padahal sebenarnya tidak. Tetapi kita tentu harus lebih berhati-hati di dalam memahami hadis ini. Kita terutama sebagai warga Nahdien yang sudah dikenal sebagai penganut agama Islam yang berwawasan luas ya. Maka yang dimaksudkan itu adalah jika itu bertentangan secara substansial, maka atau ibadah-ibadah yang mahdho, memang kita tidak boleh bertabrakan, karena itu memang sudah, kalau namanya yang ibadah-ibadah mahdho itu memang ya seperti itu. Tetapi untuk ibadah-ibadah yang sifatnya itu sosial, nah, itu yang terpenting adalah substansinya itu tetap sejalan. Maka misalnya kalau kan ada yang menyoal, misalnya pada zaman Rasulullah itu tidak ada kegiatan orang, misalnya kalau ada orang meninggal, tahlilan seperti yang kita lakukan. Nah sebenarnya harus dikembalikan pada substansinya, bahwa Rasulullah atau bahkan dalam Al-Quran itu ada perintah kita itu untuk memperbanyak zikir. Di dalam kegiatan tahlilan itu adalah zikir. Kemudian ada baca Al-Quran, yang itu semuanya perintah. Tapi kemasannya, nah ini memang dikemas oleh kita, kreativitas kita bagaimana menjalankan ajaran agama itu tidak kaku. Nah, maka mengemas itu kan boleh, seperti kita. Apa ada dulu zaman Rasulullah itu kemudian belajar itu dengan cara daring seperti ini? Ya tentu tidak ada. Perintahnya hanya thalabul ilmi faridhatun. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi menuntut ilmunya yang wajib, bukan daringnya atau tatap muka langsungnya. Itu kan kreativitas kita. Ketika kita dihadapkan pada pandemik, maka kreativitas agar substansi ajaran menuntut ilmu itu tetap jalan, maka kita lakukan daring. Jadi daring ini tetap segaris dengan perintah Rasulullah gitu loh. Karena substansi perintahnya itu adalah misalnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi misalnya, atau talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau apalagi ya, misalnya ya tuntutlah ilmu walau jarak antara kamu dengan ilmu itu dipisahkan oleh lautan api, walau bainaka wa bainahu bahrun min narin, dipisahkan oleh lautan api. Menuntut ilmu tetap wajib, apalagi kita hanya dipisahkan oleh wabah corona yang kita juga tidak tahu wujudnya. Maka ikhtiar kita menuntut ilmu tetap wajib. Nah,
kreativitas kita ya dengan cara seperti ini. Apakah ini bid'ah? Ya bid'ah, tapi baik gitu loh. Jadi bid'ah yang hasanah, yang bid'ah yang mendukung tercapainya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira seperti itu pemahaman hadis yang kelima ini. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.